Oke, selamat siang dimanapun kalian berada ya. Eh, Pada kali ini di pertemuan ke-6 kita akan membahas subbab baru lagi ya, yaitu notasi pendukung 2, gambar manusia dan kendaraan. Eh, Ingat di 2 minggu ke depan kita akan ada UTS ya. Jadi pada UTS tersebut kita akan menjadikan semua tugas dari minggu-minggu sebelumnya dijadikan satu di UTS itu gitu. Nah, sebelumnya jangan khawatir, nanti tidak sesulit yang dibayangkan ya. Jadi hanya mengulang saja apa yang pernah diajarkan sebelumnya. Nah, di minggu ke-6 ini kalau kita runtut sesuai dengan RPS ya, karena di RPS ini di minggu ke-6 kita sudah studi kasus ya, karena di minggu pertama seharusnya dulu ada materi tapi hanya pembagian RPS saja, jadinya sedikit mundur ya untuk minggu ke-6 ini gitu. Kemudian berkaitan dengan subbab kita ya, yaitu notasi pendukung 2. Kalau yang kemarin notasi pendukung pertama kan tentang alfabet ya, dan notasi arah gitu ya. Nah, di notasi pendukung 2 kita membahas cara menggambar manusia dan kendaraan sebagai pelengkap dari unsur yang kalian gambar ya. Jadi kalian akan mendesain nantinya ya, akan mendesain suatu taman yang mana berada di lahan yang disediakan ya. Kemudian kalian akan menggambar entah itu taman rumah tinggal ataupun taman lingkungan ya. Nah, di taman itu tentu saja banyak unsurnya ya. Selain kita merancang, juga menambahkan notasi-notasi ya. Jadi notasi pendukung itu mendukung supaya gambar kalian nantinya tidak kosong gitu. Jadinya terkesan hidup ya. Ada gambar yang pernah kita ajarkan adalah notasi-notasi ya di minggu sebelumnya, yaitu notasi tanaman, notasi perkerasan, kemudian apalagi ya, ada alfabet yang kemarin ya, supaya menggambarkan tulisannya itu kelihatan bagus gitu ya. Kemudian yang sekarang kita tentang gambar manusia dan kendaraan. Nah, di pertemuan kali ini kita lihat ya, ada bagaimana cara menggambarnya. Untuk PDF-nya ini bisa kalian unduh ya, bisa kalian unduh di pertemuan pertama yang saya sediakan di Google Classroom itu, ada tentang LKP ya, praktikum. Nah, itu di dalamnya sudah cukup lengkap, tinggal tiap minggunya itu apa saja, di situ ada semua gitu. Kita hanya tinggal mengulang saja sebenarnya. Dan memang basicnya untuk arsitektur tidak bisa instan ya, tiba-tiba bisa menggambar, tidak bisa seperti itu. Jadi kalian butuh latihan ya, meskipun tidak punya bakat menggambar, tapi kalian bisa latihan tiap saat ya, entah itu di dasar gambar teknik ataupun estetika dan matra, itu melatih grafis tangan kalian ya. Jangan sampai lulusan arsitektur lanskap nanti gambarnya kayak anak TK gitu. Jadi ya butuh latihan semua itu ya. Jadi di selama beberapa minggu ini ya, kalian akan diforsir untuk menggambar, entah itu menggambar yang bebas ataupun terukur ya. Di dasar menggambar teknik, menggambar secara terukur ya, kalian berhubungan dengan penggaris, berhubungan, nah itu supaya terukur. Tapi di estetika dan matra kalian dilatih untuk cara menggambar yang bebas ya, sesuai dengan idenya gitu ya. Oke, kita kembali lagi di materi kita. Nah, ini ada urutannya gitu ya untuk menggambar manusia itu ya, yaitu berdasarkan pertama jauh dekatnya objek ya. Jadi kalau objeknya jauh, posisinya di belakang kalian jauh gitu, tidak perlu detail untuk melihat sampai ke wajahnya, ke alisnya, tidak perlu ya. Tapi kalau benda itu cukup manusianya cukup dekat, berarti ya harus digambarkan sesuai detailnya ya, kelihatan matanya, kelihatan hidungnya, bibirnya, nah gitu.
Nah, ini ada proporsinya ya, ada proporsinya di sini, ketinggiannya bisa dilihat ya di materi ini, ketinggiannya berapa gitu ya. Ini ada ketinggian dari pria dan wanita dan anak-anak ya. Nah, ini anggapannya seperti ini. Jadi untuk menggambar di sini kalian tidak perlu harus kayak mirip anime gitu ya, atau film apa itu kartun gitu. Saya rasa nggak perlu tidak perlu juga kayak mirip kartun gitu ya, karena kita butuhkan adalah sosoknya ya. Di dalam rancangan tentu akan fokus ke rancangannya, jangan sampai fokus ke unsur pelengkapnya gitu ya. Oke, ini adalah contoh ya, ada kelihatan detailnya di mana posisinya di sini ya, berarti agak dekat ya dengan yang gambar gitu. Mukanya kelihatan detail, terlihat mata, hidung, mulutnya. Tapi kalau jauh ya nggak perlu ya, karena cukup dengan kelihatan sosoknya aja gitu. Oke, dari sini sudah cukup jelas ya. Nah, kemudian yang berikutnya posisi ya, pose dari manusia itu ngapain. Harusnya jangan terlihat kaku yang diem kayak orang baris gitu ya. Tentu melakukan aktivitas-aktivitas yang kelihatan lebih hidup untuk rancangan kalian gitu. Entah itu pertama ya berdiri ya, tapi jangan terlalu kaku. Kemudian terlibat percakapan seperti ini ya. Mungkin membutuhkan lebih dari satu orang ya. Jadi kalian juga bisa berlatih menggambar orang itu sedang ngapain gitu. Entah itu ini ada berlari, melihat ke belakang gitu ya. Nah, ini posisi apa itu? Coba kalian perhatikan di sini ya, kelihatan bayangan-bayangannya gitu ya. Kemudian kain bajunya juga kelihatan lebih luas ya. Nah, jangan terlalu kaku untuk menggambarkannya, tapi juga harus proporsional. Jangan sampai kepalanya terlalu kecil, terlalu besar gitu ya. Harus disesuaikan dengan apa yang dibayangkan atau dilihat gitu. Jangan sampai kayak kartun karikatur gitu ya. Misalkan kayak di Upin Ipin gitu kan, kepalanya si anak kecilnya lebih besar daripada badannya gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Kemudian bisa kalian lihat berikutnya ya, banyak aktivitas yang dilakukan di sini ya. Entah itu duduk di lantai, kemudian anak kecilnya sedang nunjuk gitu ya. Kemudian mendorong kereta, mengangkat barang gitu. Nah, duduk di bangku. Nah, pertamanya kalian nanti juga membuat outline-nya dulu atau garis terluarnya dari objeknya, baru kalian kasih arsiran. Arsirannya untuk menunjukkan kedalaman atau gelap terangnya dari suatu objek itu gitu. Ya. Nah, kemudian ini tadi kelihatan sosok, ini pun sudah cukup ya untuk elemen dari kelengkapan rancangan gitu. Kalau dekat sini saya rasa tidak terlalu butuh ya, tapi bisa kalian lihat sebagai referensi saja. Jadi kita nanti sebenarnya fokusnya di melakukan aktivitas seperti ini ya. Jadi orang itu jangan diem, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi harus melakukan aktivitas supaya kelihatan rancangan kalian nantinya akan hidup gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ini yang melakukan aktivitas tapi mungkin cukup detail ya. Takutnya nanti akan fokusnya di elemen pelengkapnya, kecuali kalau ini gambarnya sebagai foreground-nya ya. Jadi desain kalian berada di belakangnya dari objek atau elemen manusianya ya, gitu. Nah, ini hindari membuat sosok manusia yang terlalu besar di latar depan. Nah, penilaian ditekankan pada gambar suasana ya, bukan gambar manusia. Jadi, tekankan suasana dari rancangan kalian nantinya. Nah, kita kan memang fokusnya masih di elemen pendukung saja gitu. Kemudian kalau gambarnya ya harus sesuai ya dengan manusia. Jangan sampai kayak kartun gitu. Kemudian ini ya, ada sosok perempuan. Kemudian ini juga sebagai foreground-nya gitu ya. Atau desainnya tuh berada di elemennya berada di depan desain kalian gitu. Ini contohnya ya gitu. Tapi ya agak mirip kartun tapi masih proporsional gitu ya.
kemudian selain gambar manusia, kalian menggambarkan kendaraan ya di sini ya. Jadi sosok manusia sebenarnya dengan kosongan ini pun sudah cukup ya, tidak perlu mendetail gitu. Nah, kemudian ini ada garis pandangnya horizon ya, atau garis horizon. Posisinya kalau di sini berarti di bawahnya garis horizon ya. Nah, kalian menggambarkan seperti ini ya bisa ngambil dari model dari internet ya, misalkan kayak ini apa, Toyota Yaris misalkan ya. Nah, ini ada juga base, ini posisinya kalau kalian lihat pas di yang gambar sebelah kiri, pas di gambar horizonnya, pas matanya ya. Nah, ini ya. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Nah, dalam menggambarkannya, kalian menggambarkan dulu bentukan dari atau outline dari manusianya ya, itu sedang ngapain gitu. Jadi masih berupa diagram dulu yang pertama gitu ya, untuk kita membentuk proporsional dari tubuh manusianya, berupa kepala, badan, dan kaki ya. Kemudian yang tahap kedua, mulai kita sesuaikan lebih detail ya. Jadi ini pakai pensil 2B nggak apa-apa ya, tapi tipis-tipis dahulu. Kalau pensil jenis H nanti nggak bisa dihapus, tapi akan membekas gitu ya. Jadi lebih keras ya, posisi jenis pensil jenis H itu. Kalau misalkan 4B, 3B, sampai 6B itu akan lebih tebal ya. Jadinya nanti akan susah dihapus juga gitu, meskipun lebih lunak gitu. Nah, dari outline gambar terluar ini, dia akan lebih detail, kemudian dan lebih detail lagi, gitu ya. Nah, ini sudah kelihatan aktivitasnya ngapain, gitu ya. Tapi belum kelihatan gelap terangnya, gitu. Nah, ini macam-macamnya, jenis kegiatannya. Nah, ini anggaplah sebagai, ya memang pelengkap ya, jangan sampai kalian terlalu fokus di gambar manusianya, tapi nantinya di gambar desain kalian kelihatan biasa atau jelek gitu, jangan sampai. Pokoknya kalau di bidang arsitektur itu cuma kelihatan gini aja sudah bagus ya, jangan sampai kelihatan sangat detail. Nah ini ya, menggambarkan orang yang cukup banyak ini berdasarkan garis horizonnya. Kalau garis horizon itu mirip pada saat kalian berada di tepi pantai, kemudian melihat batasnya antara langit dan lautnya. Nah itu kan ada semacam garis imajiner ya. Nah itu adalah garis horizonnya gitu. Nah ini contoh aktivitasnya ya. Nah gini aja sebenarnya udah cukup ya. Gini ya. Nah ini ya, kalian juga bisa latihan ya menggambar dari foto ya. Jadi foto kalian sendiri bisa kalian contoh untuk latihan gitu ya, yaitu menggambarkan garis outline terluarnya dulu, kemudian kita detailkan di bagian dalamnya gitu ya. Kemudian kendaraan juga hampir sama tekniknya. Jadi menggambarkan garis terluarnya dulu ya. Menggambarkan garis terluarnya dulu, kemudian kita lebih detail lagi gitu. Akhirnya kita masukkan unsur gelap terang atau bayangan gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Oke. Contoh-contohnya, kalau ini contoh lama ya, mungkin bisa kalian cari yang style lebih baru lagi ya. Ini kan style tahun 90 atau mungkin jauh sebelumnya gitu ya. Nah, tidak lupa juga ya, di setiap minggu pasti ada tugas ya. Yang namanya arsitek pasti tidak lepas dari tugas. Nanti tugasnya bisa kalian lihat di LKP ya, atau lembar kerja praktikum.
Ya, di sini sudah cukup lengkap, tinggal kalian baca saja. Tapi intinya tugasnya ini ya, membuat 6 buah kotak dengan garis tepi 1,5 atau 2 cm ya. Kalau menurut kemarin 1,5. Kotak pertama, nah daripada saya menjelaskan ini, kita lihat gambarnya aja, contohnya ya. Mungkin kelihatan agak-agak kabur ya. Nah di sini ada kotak pertama, 2, 3, 4 ya, kemudian 5, kemudian kalian kasih kopnya, jangan sampai lupa ya kopnya. Ini ada gambar kendaraan ya, ada gambar kendaraan, ada gambar manusia yang naik kendaraan, kemudian ada notasi arah yang minggu lalu kita pernah bikin ya. Nah, ini juga ada gambar skala ya, gambar skala garis gitu ya. Kemudian ini ada orang yang beraktivitas ya, beraktivitas. Kemudian yang ini tampak atas dari bangunan atau namanya set plan ya. Set plan ini kalian contoh saja ya. Nanti harus proporsi gitu ya. Jadi seperti contoh yang pernah diberikan sebelumnya gitu. Untuk lebih lanjut bisa kalian lihat tugasnya di task di bagian Google Classroom-nya gitu ya. Baiklah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, selamat siang ya, selamat siang semuanya.